Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati dari Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Meriah. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Juri beserta kakak panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya tentang mosi yang pertama, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku, yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, ataupun juga kelompok. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan menjadi biang keladi bagi tumbuhnya perilaku korupsi, tetapi pendapat tersebut terbantahkan karena banyak juga korupsi terjadi di negara-negara yang masyarakatnya sudah makmur. Bahkan, tidak jarang korupsi yang mereka lakukan lebih rapi dan sistematis sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak. Dampak korupsi sungguh luar biasa. Ia bisa membuat orang mati kelaparan karena akses dan aset dikuasai oleh koruptor. Kriminalitas merajalela karena sumber-sumber formal tertutup bagi orang-orang yang kalah, sehingga apapun caranya, termasuk mencuri dan merampok sekalipun mereka akan lakukan. Kinerja perekonomian merosot, demikian pula keuangan negara tergerogoti karena ulah para koruptor. Gara-gara korupsi, tanah-tanah beralih fungsinya sehingga tidak mampu mendukung keseimbangan ekosistem. Demikian pula hutan-hutan digunduli dan rusak sehingga menghilangkan devisa negara. Sejak reformasi bergulir tahun 1998 hingga kini, berita tentang korupsi makin gencar. Berbagai harian di Indonesia hampir tiap hari dalam terbitannya memberitakan peristiwa korupsi. Dalam berita tersebut, korupsi tidak hanya melanda kehidupan politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Pelaku yang ditindak oleh aparat tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga mereka yang berasal dari kalangan birokrasi dari pemerintahan. Contohnya DPR, DPRD, bahkan pula kalangan kampus perguruan tinggi dan sekolah. Korupsi telah memasuki berbagai bidang dalam pemerintahan, birokrasi, swasta, hukum, politik, dan berbagai bidang yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi saat ini seperti penyakit tumor yang ganas yang menggerogoti tubuh manusia, sehingga korupsi menjadi ancaman eksistensi dari negara Indonesia. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki porsi penganggaran yang cukup dari APBN dan APBD, yaitu 20% sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang manis yang harus diperebutkan tikus dan semut-semut kecil untuk menikmati kue yang besar ini. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematik dan sistemik. Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil, tetapi jika diakumulasi, maka akan menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan negara. Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal anggaran yang dikorupsi, tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia karena pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara. Penerimaan siswa baru juga merupakan lahan basah dari tindak korupsi dalam bidang pendidikan. Walaupun nominalnya kecil, tetapi tindak pidana korupsi karena akan sangat merugikan masyarakat umum. Memasuki sekolah negeri merupakan hak seluruh warga negara muda. Selain mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintah, kualitas sekolah cukup terjaga. Minat yang tinggi ini menjadi lahan basah terjadinya tindak pidana korupsi di sekolah dalam bidang pendidikan. Jabatan publik yang dimiliki kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru disalahgunakan dalam penerimaan siswa baru ini. Oleh karena itu, harus dibangun sistem dan pengawasan untuk dapat mengecilkan tindak pidana korupsi dalam penerimaan siswa. Bisa jadi terjadi orang tua calon siswa baru memberikan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan dalam penerimaan siswa baru. Pasal 5 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000
tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana didenda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sama seperti penerimaan siswa baru, undangan untuk memasuki PTN dapat menjadi kesempatan penyalahgunaan jabatan publik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru dengan menyembunyikan atau memberikan informasi secara tidak luas kepada seluruh siswa untuk mendapatkan hak yang sama bersaing dalam jalur undangan dari PTN. Orang tua diharapkan mampu menunjukkan perilaku, mengawasi, dan mengajak orang lain untuk peduli dan terlibat dengan aksi pencegahan tindakan korupsi atau perbuatan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Misalnya, mereka mampu menolak ketika diajak untuk berbuat curang, menyontek, menjiplak, membolos, dan sebagainya. Sehingga diperlukan penyaringan dengan konteks kejujuran untuk masuk ke suatu universitas dengan tujuan agar korupsi di suatu negara tersebut bisa diatasi sejak dini dengan penanaman nilai anti korupsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.